Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dita Nurul Aini. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya terhadap keanekaragaman capung yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Nah, video ini disusun berdasarkan observasi langsung di lapangan. Berikut adalah peta lokasi pengamatan capung yang dilakukan di Dusun Puyihan. Area pengamatan ditandai dengan garis merah pada peta yang mencakup lapangan rumput terbuka dengan vegetasi rendah dan sebuah rawa kecil di bagian tengah. Lokasi ini dipilih karena memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan capung, seperti adanya sumber air, sinar matahari pagi yang cukup, serta tumbuhan sebagai tempat hinggap. Penentuan titik lokasi ini dilakukan secara tetap dengan metode sampling site, sehingga pengamatan dilakukan berulang kali di area yang sama untuk memperoleh data yang lebih konsisten dan akurat. Proses sampling dilakukan dengan metode sampling site, yaitu dengan menetapkan satu area tetap sebagai lokasi pengamatan. Area ini berupa lapangan rumput terbuka dengan rawa kecil yang menjadi habitat alami capung. Saya melakukan pengamatan sebanyak 3 kali replikasi yang dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 7 hingga 10 pagi dan di sore hari pada pukul 2 siang hingga 4 sore. Karena pada waktu inilah capung umumnya aktif terbang. Dalam setiap sesi pengamatan, saya menyusuri area secara perlahan sambil mencatat dan mendokumentasikan jenis-jenis capung yang terlihat. Lokasi sampling dalam pengamatan ini berada di sebuah lapangan rumput terbuka yang terletak di Dusun Puyihan. Area ini memiliki vegetasi berupa rumput liar dan semak-semak rendah, serta kondisi lingkungan yang relatif tenang dan terbuka. Di bagian tengah area terdapat rawa kecil alami yang terbentuk akibat genangan air dan menjadi sumber kelembapan bagi berbagai jenis serangga termasuk capung. Lokasi ini dipilih karena memiliki ciri khas sebagai habitat yang potensial bagi capung, yaitu tersedianya air, sinar matahari pagi yang cukup, dan tumbuhan sebagai tempat hinggap. Dengan karakteristik tersebut, lokasi ini sangat mendukung pengamatan langsung terhadap aktivitas capung, mulai dari terbang hingga perilaku reproduksinya. Pada pengamatan hari pertama, saya menemukan capung biru kecil. Ciri khas dari capung ini adalah tubuhnya yang ramping dengan warna biru pucat hingga biru terang, terutama pada individu jantan dewasa. Sayapnya transparan dan berkilau jika terkena cahaya matahari. Warna tubuh yang mencolok ini membantu kita membedakannya dengan jenis capung lain di lapangan. Capung biru kecil menunjukkan perilaku teritorial di mana seekor jantan akan memilih satu titik favorit, biasanya ranting, ilalang, atau batang rumput sebagai tempat hinggap, dan mengamati wilayahnya. Jika ada capung jantan lain yang mendekat, ia akan segera terbang untuk mengusirnya. Perilaku lainnya yang saya amati adalah aktivitas terbang rendah di sekitar genangan air dan rerumputan. Capung ini juga sering kembali hinggap di tempat yang sama setelah terbang sebentar. Hal ini memudahkan kita untuk mengamati gerak dan pola perilakunya. Selain itu, capung biru kecil adalah predator alami bagi serangga-serangga kecil, seperti nyamuk dan lalat. Ini menjadikan mereka bagian penting dari keseimbangan ekosistem, terutama di lingkungan basah atau lembab. Kemudian saya juga menemukan capung loreng kuning. Ciri khas dari capung ini adalah tubuhnya yang memiliki garis-garis hitam dan kuning kehijauan, serta sayap transparan dengan tanda hitam kecil di ujung. Capung ini termasuk predator yang aktif, ia sering terlihat terbang rendah dan hinggap diam di batang rumput atau ranting kecil. Mengamati sekelilingnya sambil menunggu mangsa seperti nyamuk, lalat kecil, atau semut bersayap. Selain itu, capung loreng kuning juga dikenal sebagai bioindikator karena larvanya hidup di air bersih. Keberadaan capung ini menandakan bahwa lingkungan sekitar memiliki kualitas ekosistem yang masih baik, terutama pada area perairan kecil. Selama pengamatan, capung ini menunjukkan perilaku berulang hinggap di tempat yang sama, serta terbang lincah saat mendeteksi gerakan di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ukurannya kecil, capung ini memiliki naluri berburu dan pertahanan yang sangat baik.
Selain itu, saya juga menemukan capung kecil, yaitu capung jarum biru. Berdasarkan klasifikasi ilmiah, capung ini termasuk dalam ordo Odonata, yaitu kelompok serangga bersayap dua pasang yang mencakup seluruh jenis capung. Lebih spesifik lagi, capung ini termasuk dalam subordo Zycoptera atau yang biasa disebut capung jarum karena bentuk tubuhnya yang ramping dan perilakunya yang lebih tenang. Capung jarum ini berasal dari famili Quinagrionidae, yaitu famili capung jarum terbesar dan paling sering dijumpai di sekitar lingkungan perairan seperti sawah, kolam, atau rawa kecil. Keberadaan capung ini sangat penting dalam ekosistem karena selain berfungsi sebagai predator serangga kecil seperti nyamuk, larva capung ini hidup di air bersih sehingga sering dijadikan bioindikator alami kualitas lingkungan. Pada pengamatan hari kedua, saya menemukan capung jarum aurora. Capung jarum aurora ini memiliki ciri khas berupa warna tubuh hitam dengan garis oranye cerah di bagian dada, serta ujung ekornya berwarna biru muda. Sayapnya bening dan saat beristirahat dilipat sejajar ke belakang, berbeda dengan capung besar dari kelompok Anisoptera. Capung ini sering ditemukan di sekitar perairan tenang seperti kolam, sawah, dan parit kecil, terutama di area memiliki tumbuhan air atau rerumputan lembab. Ia biasanya hinggap pada batang rumput dan mudah diamati pada pagi hari saat cahaya matahari mulai hangat. Sebagai bagian dari ekosistem, capung jarum aurora berperan sebagai predator serangga kecil seperti nyamuk dan kutu air. Ia membantu mengendalikan populasi serangga yang dapat menjadi hama atau penyebab penyakit. Selain itu, capung ini juga berfungsi sebagai bioindikator karena larvanya berkembang di air yang bersih dan sehat. Kehadiran capung ini menjadi penanda bahwa lingkungan sekitar masih mendukung kehidupan organisme air. Kemudian saya menemukan capung jarum ekor jingga. Ciri khas capung ini terlihat dari warna hijau muda kebiruan pada tubuhnya, punggung yang berwarna hitam mengkilap, serta ujung ekor yang berwarna jingga hingga coklat. Sayapnya transparan dan disusun rapi sejajar tubuh saat ia hinggap. Capung ini umumnya ditemukan di lingkungan berair yang tenang seperti rawa, kolam kecil, parit, atau tepi sawah, terutama yang memiliki tumbuhan air yang cukup rimbun. Ia sering terlihat hinggap pada daun atau batang rumput, terbang perlahan dan tidak terlalu agresif. Sebagai predator alami, capung ini memakan berbagai jenis serangga kecil, seperti nyamuk dan kutu air. Keberadaannya juga sangat penting karena menunjukkan kualitas ekosistem yang baik. Hal ini dikarenakan karena larva capung hanya dapat berkembang di air bersih, sehingga capung ini juga berfungsi sebagai bioindikator alami. Selain itu, saya juga menemukan capung merah. Capung ini termasuk dalam ordo Odonata, subordo Anisoptera, yaitu kelompok capung besar yang memiliki sayap terbuka ke samping saat hinggap dan terbang dengan lincah. Tubuhnya cukup kokoh dengan warna merah menyala di bagian abdomen dan sayap transparan yang sedikit gelap di pangkalnya. Jenis capung ini sering ditemukan di area persawahan, padang rumput, dan lahan terbuka yang lembab, terutama saat pagi hari ketika suhu mulai hangat. Mereka sering terlihat terbang rendah dan hinggap pada batang rumput atau ranting kecil. Capung merah ini merupakan predator aktif, memangsa berbagai jenis serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan kutu air. Selain perannya dalam rantai makanan, capung juga berfungsi sebagai bioindikator alami yang menandakan bahwa habitat di sekitarnya masih cukup bersih dan mendukung kehidupan air. Berdasarkan pengamatan terhadap keanekaragaman capung yang telah dilakukan sebanyak 3 kali replikasi di wilayah Dusun Puyahan, hasil pengamatan mencatat keberadaan 6 jenis capung yang berbeda, baik dari segi morfologi maupun jumlah populasinya di lokasi pengamatan. Pada jenis capung biru kecil ditemukan masing-masing sebanyak 4 ekor, 3 ekor, dan 7 ekor dari replikasi pertama hingga ketiga. Capung ini termasuk jenis yang cukup aktif di area perairan terbuka dengan vegetasi rendah. Jenis capung loreng kuning menunjukkan jumlah paling dominan selama pengamatan. Pada replikasi pertama ditemukan lebih dari 20 ekor, kemudian meningkat menjadi lebih dari 50 ekor pada replikasi kedua, dan tetap tinggi dengan lebih dari 30 ekor pada replikasi ketiga.
Hal ini mengindikasikan bahwa capung loreng kuning sangat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan memiliki aktivitas terbang yang tinggi di pagi hari. Jenis lainnya yang cukup menunjukkan dominan cukup tinggi adalah capung jarum biru. Capung jarum biru memiliki jumlah lebih dari 15 ekor pada replikasi pertama, lebih dari 30 ekor pada replikasi kedua, dan lebih dari 20 ekor pada replikasi ketiga. Capung ini termasuk dalam golongan Zygoptera dan dikenal memiliki gerakan terbang yang lebih lambat. Untuk jenis capung jarum aurora ditemukan masing-masing 10 ekor pada replikasi pertama dan ketiga, serta 13 ekor pada replikasi kedua. Jenis ini mudah dikenali melalui warna tubuhnya yang cerah dan sering dijumpai di semak-semak dekat sumber air. Capung jarum ekor jingga juga cukup konsisten dijumpai dengan jumlah 5, 6, dan 6 ekor dari replikasi 1 hingga 3. Jenis ini sering hinggap di ujung daun sempit dan lebih pasif dibandingkan jenis capung lainnya. Kemudian terakhir ada capung merah, tercatat dalam jumlah yang lebih rendah yaitu 1 ekor pada replikasi pertama, 3 ekor pada replikasi kedua, dan 2 ekor pada replikasi ketiga. Jenis ini cenderung menyukai habitat terbuka dengan sementara langsung dan sering ditemukan hinggap di ranting kering. Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis capung terbanyak yang ditemukan berasal dari kelompok Anisoptera, khususnya Orthotrum sabina atau capung loreng kuning. Pengamatan ini juga menunjukkan bahwa keragaman dan kelimpahan capung di dusun Puyahan cukup tinggi, menandakan habitat yang mendukung dan relatif sehat. Semoga dari kegiatan sederhana ini kita bisa lebih peka dan peduli terhadap kehidupan kecil di sekitar kita. Karena memahami alam tidak selalu harus dimulai dari tempat yang jauh, bisa dari halaman rumah dan lapangan di dekat kita.